sebagaimana tadi sudah disampaikan, langsung saja. Sebelum panel pertama, tadi ketinggalan ada tata tertib yang harus dibacakan. Jadi kami mohon waktu untuk membacakan soal tata tertib sejenak agar bisa dipahami sebagai acuan kita untuk Kongres Tata Tertib peserta Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta 2022. 1. Setiap peserta dimohon hadir 15 menit sebelum setiap sesi acara dimulai. Jadwal sesuai random yang sudah ada. Kedua, setiap peserta diwajibkan melakukan scanning barcode di depan melalui meja panitia Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta dengan ketentuan absen tanda tangan ketika memasuki ruangan untuk mengikuti sesi kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta. B. Keluar ruangan selama kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 berlangsung, baik keluar maupun memasuki ruangan kembali. Dan C. Absen setelah semua keseluruhan kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta 1 hari selesai. Jadi setiap hari harus absen. 3. Peserta wajib mengenakan ID card Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta yang telah dibagikan. Apabila tidak mengenakan ID card peserta bersangkutan dilarang memasuki ruangan persidangan. 4. Peserta diperkenankan untuk membawa laptop ke dalam ruangan. 5. Peserta pengguna handphone dimohon menggunakan mode getar selama kegiatan berlangsung. 6. Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak diperkenankan A. meninggalkan tempat pelaksanaan kegiatan Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta tanpa sepengetahuan ketua delegasinya serta izin panitia Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta. B. Meninggalkan ruang kegiatan atau sidang tanpa seizin panitia Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta. C. Menggunakan handphone untuk melakukan panggilan dan atau menerima panggilan apabila dirasa perlu dipersilahkan untuk melakukannya di luar ruangan. D. Membuat forum dalam forum tanpa seizin moderator atau pimpinan sidang. E. Merokok di dalam ruangan persidangan Kongres Kebudayaan Jawa 3 Yogyakarta. 7. Pengkondisian peserta masing-masing wilayah menjadi tanggung jawab ketua delegasi masing-masing provinsi, termasuk peserta undangan maupun luring yang berasal dari wilayah masing-masing provinsi. Ditandatangani oleh ketiga wakil delegasi. Demikian pembacaan tata tertib peserta. Terima kasih. Dilanjutkan. Matur nuwun kepada Bapak Daniel Hadidi yang sampun bareng melaksanakan tata tertib peserta. Jadi selanjutnya kami ucapkan sugeng rawuh kepada Gusti Kanjeng Ratu Bumi selaku narasumber untuk paparan panel pertama beserta dengan Bapak Heru Nugroho, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kerjasama dari Pandi yang juga akan menjadi narasumber untuk paparan panel pertama. Dan untuk mempersingkat waktunya langsung saja. Kasumanggahan dumateng panjenenganipun Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi saha Bapak Heru Nugroho Ketua Pembenaran dan wonten paparan ingkang sampun kacaksana. Dan sebagai informasi untuk paparan dari Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi nanti akan membahas tentang Keraton Mendunia, tantangan dan kembangannya. Sementara untuk Bapak Heru Nugroho dari Pandi akan membahas tentang budaya dan transformasi digital. Waktu kami serahkan kepada moderator Bapak Daniel Hadidi. Sumangga.
terima kasih Bapak Pandi, kemudian Gusti Kanjeng. Oh Bapak, di sini tulisannya Pandi. Memang kita baru ketemu hari ini, tapi nggak apa-apa. Bapak Heru, kemudian Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Kita langsung saja. Yang pertama mungkin nanti Pak Heru yang akan menyampaikan paparannya dan dilanjutkan oleh BKR Mangkubumi. Monggo Pak Heru dipun. Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Saya di sini kebagian untuk memberikan satu penjelasan Kongres Kebudayaan Jawa. Kalau teman-teman saya di Jakarta pada ngerti peristiwa ini pasti ketawa, karena saya ini kebetulan dianggap sesepuh, bukan sesepuh ya, orang tua di bidang internet, karena saya berkarya ketika internet awal di Indonesia. Jadi saya praktisi di industri internet di era awal. Jadi dikenalnya orang IT, pengampu IT. Nah beliau di sebelah saya, nah ini baru pemangku sudah ada. Ini lucu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kali ini ingin membawakan satu tema yang kebetulan sedang kami dalami. Saya dari pengelola nama domain internet Indonesia, selembaga yang mengelola yang belakangnya domain.id, kira-kira gitu. Sebagian teman-teman Jogja udah kenal siapa saya, tapi karena saya tahu ada beberapa delegasi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, maka mungkin baru sekali ini kita ketemu. Sebelumnya saya banyak bergaul di Jogja ini ketika melakukan kongres aksara Jawa. Slide, please. Saya sedikit menyampaikan beberapa slide. Udah siap, moderator? Sorry, Pak Asrat. Materinya Mas. Ayo. Sambil nunggu. Jadi keterlibatan saya dalam konteks budaya ini memang istilahnya baru kemarin sore. Di mata Bapak Ibu sekalian yang saya yakin sudah mendalami persoalan kebudayaan khususnya Jawa, yang mungkin dibanding saya sudah jauh lebih berpengalaman. Nah, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat budaya dalam perspektif yang berbeda. Salah satu perspektif yang nanti mungkin saya ingin sampaikan begini. Pak Bebe mungkin masih ingat istilah era industri 1.0, 2.0, 1.0 itu eranya sekitar sebelum di pertengahan abad 18, ketika terjadi industri menggunakan teknologi, gitu ya. Kemudian era industri 2.0 itu sekitar tahun 1900-an, yang waktu itu mungkin Bapak Ibu kenal beberapa teknologi yang akhirnya digunakan di Perang Dunia Pertama. Terus mulailah era industri 3.0. 3.0 ini ditandai dengan lahirnya komputerisasi. Ya, zaman itu mengkalkulasi, menghitung dan sebagainya masih pakai proses manual, hingga banyak produktivitas industri yang terbilang sangat rendah dibanding sekarang.
Jadi kalau sekarang kita bisa menertawakan ya, para pendahulu kita yang di era-era 1900-an gitu ya, yang masih ngitung kok caranya gitu. Saya dulu masih mengalami di era awal, terus saya udah ini ternyata ya, masih belajar pakai sabak. Bapak itu mungkin ada yang pernah ngalamin pakai sabak, habis itu di apa? Terus dihapus, guru ngomong lagi, dia tulis lagi, kita menertawakan. Kok ngono yuk? Itu padahal udah di era industri 2.0. Di era 3.0 cara belajar menjadi berbeda karena hadir komputer. Kemudian lahirlah sekarang yang sedang ramai ini industri 4.0. Semua orang menggunakan digital. 20 tahun yang lalu ketika saya ya, selaku waktu itu ketua asosiasi penyelenggara internet Indonesia, itu sosialisasi kemana-mana. Nah ini masih 20 tahun lalu. Dalam setiap hal semacam ini selalu ada satu pertanyaan, internet ini akeh mudaratnya atau akeh manfaatnya? Kira-kira banyak manfaat atau banyak mudarat? Pertanyaan itu masih muncul. Dan saya pernah di satu pesantren, saya cerita bahwa ke depan, padahal ini lagi guyon sama santri-santri. Waktu itu saya lihat audionya santri. Guyon-guyon, nanti kiai yang paling terkenal sebelum Kak Mas-mas Mbak-mbak ini ke Pak Kiai, itu pasti nyamperin Kiai Google dulu. Saat tiba-tiba di belakang ke Kiai nyaut, Anda sudah keterlaluan, keluar dari sini. Saya keluar aja. Ya, dia disuruh keluar maka Kiai ya pulang. Tapi peristiwa-peristiwa yang benar-benar saya alami untuk memberikan gambaran bahwa ya proses perjalanan waktu itu dengan beriringan dengan proses perjalanan ekologi dan situasi ekosistem. Dan kita waktu itu dikenal banget. Kita kalau pengen menang bukan kudu pintar, tapi kudu mampu istilahnya beradaptasi dengan perubahan, katanya gitu. Itu bahasa baik zaman dulu lah. Karena ya ngelihatnya masih begitu. Nah, era sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu 20 tahun lalu saya sudah, ini bukan ramal ya, tapi logika teknologi. Kita nanti bisa pesan gado-gado lewat handphone. Nah, ya banyak orang bilang, oh sarap lu. Tapi ya kan dengan kejadian sekarang. Ini saya sekarang bilang, mau dibilang sarap silakan. Paling lama 20 tahun lagi, kalau kita nonton YouTube, yang kelihatan, yang kita lihat di sini itu bukan cuma suaranya, visualnya, tapi bau satenya. Kalau ada orang nonton YouTube yang orang bakar sate, karena bau udah bisa ditransfer. Ini logika teknologi. Nah, jualan sate lewat YouTube kan jadi satu alternatif. Jualan macam-macam yang bisa mentransfer visual, mentransfer bunyi, dan mentransfer aroma. Itu sudah sangat mudah. Pergeseran perubahan yang terjadi, perubahan yang situasi itu sedemikian sangat cepat. Nah, sekarang saya nyebutnya era society 5.0. Sebetulnya biasanya kan ngomong industri, tapi kasusnya begini. Musisi sekarang
Kalau zaman dulu kan hidupnya di industri musik. Udah zaman nggak usah ngomong berapa waktu yang lalu. Musisi sekarang itu udah bisa jadi pelaku industri karena bikin musik kemudian ditaruh di satu platform, ya dia menghasilkan uang dari sana. Kan pelaku industri. Banyak ibu-ibu jualan lewat Instagram, lewat Facebook, dia mendapatkan penghasilan. Kan itu pelaku industri. Jadi yang disebut industri dulu dari korporasi besar gitu, udah menjadi individual kan? Ini baru satu tanda-tanda ya. Dan itu akan terus bergeser. Banyak kampus sudah salah karena cara orang belajar udah berbeda. Gitu. Artinya situasi ini memang menjadi banyak berubah ketika ya memang banyak pergeseran yang lain. Nah, saya duduk di sini kan konteksnya kongres bukan ini maaf ya saya tadi ngomong ngajari tentang teknologi internet itu padahal tugasnya orang-orang seperti saya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah orang-orang istilahnya pelaku yang bagaimana melihat teknologi. Nah, sejak dulu saya bilang begini, ya, dan saya mau mengingatkan, ya, karena ini saya ngomong dari 20 tahun yang lalu. Mari kita lihat, yaitu tadi karena pertanyaan manfaat sama mudarat. Mari kita lihat yang namanya teknologi, termasuk ini. Ini alat. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya, ini alat. Berarti alat ini ya kita pakai, kita peralat. Jangan sampai ini memperalat kita. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya sekarang banyak orang ketinggalan handphone kayak ketinggalan keluar rumah kayak nggak pakai celana dalam. Bisa. Ya, kan ini yang terjadi. Dan ini salah kaprah yang karena persoalan memahami kita memahami, menyikapi. Mari kita sikapi ini cuma sebagai alat. Dan tidak sewaktu-waktu ketemu ada mbak-mbak, ketemu ada cowok yang karena dia godain, yang uncalnya mbak lempar buah, alat. Mau kita pakai apa? Terserah kita. Kalau lagi yang lucu kan di sebuah keluarga lagi makan rame-rame, tapi masing-masing pegang handphone begini. Ya itu nanti peralat sama alat. Jadi itu adalah satu budaya. Ya, kalau kita lihat di negara-negara mapan, kalau yang begitu rapat, handphone ditaruh rapat. Tapi di kita ini kan enggak, fighting, biar sebagian sampai handphonean. Yakin nggak? Ini budaya. Ini persoalan budaya. Tinggal bagaimana kita menyikapi semua hal supaya ya kita punya budaya yang memang ya Indonesia. Di negara-negara mapan mereka punya kemampuan menyikapi teknologi dengan caranya masing-masing. Ya, mari kita juga menyikapi dengan caranya. Ya cara Indonesia. Saya kebetulan pernah pada satu momen, ya, saya nggak perlu cerita panjang lebar. Saya kebetulan dengan Pak Edi Nalapraya dan beberapa kawan-kawan punya kesempatan untuk mendaftarkan pencaksilat ke UNESCO. Dan alhamdulillah itu dilakukan dari tahun 2012 dan kemudian ditetapkan oleh UNESCO tahun 2019, akhir 2019. Pak Edi Nalapraya mendapatkan sertifikat tersebut di ulang tahun beliau yang ke-9. Saya terharu sekali
ketika ketika Pak Edi menerima itu ya, dari Dikbud waktu itu. Artinya pengakuan, ya, penetapan itu kan itu juga sebuah pengakuan, ya. Bukan pengakuan sebetulnya di UNESCO itu penetapan di mana tradisi tertentu sebuah negara dijadikan tradisi atau budaya yang mendunia. Nah, tapi dalam proses ketika saya mengisikan, kebetulan kalau di UNESCO itu Bapak Ibu banyak yang tahu harus ngisi dosier atau data-data. Nah, disitulah saya melakukan riset. Nah, dalam rangka riset tersebut saya banyak mendapatkan bahasanya pemahaman tentang budaya Nusantara. Coba mungkin di sini ada yang pesilat, salah satu karena ini topiknya itu. Kita renungkan, wushu aja dipertandingkan di Olimpiade. Ya. Aduh, padahal wushu itu olahraga, kayak guyonan gitu. Ya, anak kecil langsung bisa wushu, gampang banget. Nah, Pancasila yang secara tradisi, secara filosofis demikian hebat, luar biasa. Belum pernah dipertandingkan di Olimpiade. Kenapa? Ya kita yang salah. Jangan nyalahin orang lain. Kita ya. Karena kita tidak berupaya. Next slide. Kebetulan, nah, disitulah saya baru mendalami persoalan kebudayaan. Sebuah karya cipta, ya, seseorang atau sekelompok orang, kemudian karya cipta tersebut. Wah, definisinya Mbak Dian pasti lebih hafal dari saya, jadi saya nggak berani ngomong Mbak Dian aja menjelaskan budayanya itu apa. Tapi budaya yang saya pahami, gitu ya, itu kan ada dua ini berdasarkan pengalaman. Ada yang bersifat benda, ada yang bersifat tak benda. Saya pernah diskusi dengan seseorang dari Ditjen Kebudayaan, saya tanya budaya itu apa? Ngomongin tari-tarian, seninya. Terus, budaya bukan cuma itu. Disiplin pun adalah sebuah budaya. Nah, budaya itu ada yang bersifat benda dalam konteks wujud, dan ya ada yang bersifat tak benda yang dalam konteks tak berwujud. Nah, dua hal ini harus kita kaji masing-masing. Karena kita temanya kan bagaimana budaya ini mampu eksis, mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan. Terlalu lambat kalau kita mikir begitu. Perubahan terlalu cepat. Jadi kalau kita ngomong adaptasi dan sebagainya, mikirnya jadi terus. Yang dipikir situasinya dulu, budayanya disesuaikan dengan situasinya. Enggak gitu. Tapi gimana budaya ini kita transformasikan, ya, menjadi sesuatu yang tadinya kita anggap source, kemudian menjadi research. Pola pikir ini soal pola pikir, Bapak Ibu, dan ini tidak mudah. Tapi semoga saya bisa memberikan inspirasi. Next please. Ini sekarang lagi ramai yang namanya kebaya. Ya. Habis itu begitu diskusi tentang kebaya, ributnya tentang kebaya itu pakemnya gini. Kebaya itu, ini contoh kebetulan saya terlibat. Ini website yang kami bikin dari kami. Ngomong kebaya itu baru. Kebaya itu kebaya encim. Ngomongin warisan tradisi tentang tradisi kebaya, warisan tak benda.
yang diomongin kok kebaya ngecil, kebaya baju baru itu ya gak nyambung. Dan salah satu tradisi yang menurut saya memang dilahirkan di wilayah ini, di tanah ini, salah satunya adalah busana. Punya suatu tradisi yang luar biasa, yang sangat menggambarkan bahwa kita ini beradab bukan cuma sekarang-sekarang ini. Kita beradab itu udah dari zaman dulu. Masih orang-orang banyak primitif, gitu ya, pakai apalagi yang cuma kain lilit-lilit gitu. Kita udah punya tradisi yang atau peradaban yang kalau dinilai dari sekarang dua gambar itu kita lihat kita jauh lebih keren gitu. Nah, tradisi-tradisi semacam inilah yang mari kita transformasikan untuk disesuaikan dengan era masa sekarang. Misalnya kalau zaman kebaya zaman dulu kan, ya saya nggak mau cerita lah itu bapak ibu terutama kita. Zaman sekarang harus disesuaikan dengan ditransformasikan, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau yang merasa sangat muslimah kemudian pakai jilbab, kan zaman dulu nggak ada. Terus anak muda yang sekarang kepengen, ya termasuk istri saya kepengen lebih lincah supaya ini terus dijadikan pulau. Terus tahun. Tapi itulah sebuah pola transformasi yang perlu kita memang satu persatu harus kita kaji, kita lihat bagaimana kalau benda, bagaimana kalau tak benda, bagaimana. Nah, konsepnya itu yang perlu dibuat roadmap-nya. Next please. Nah, ini yang menarik karena ini bidang yang sangat saya merasa lebih cukup menguasai secara konseptual gitu, karena menggeluti ini bertahun-tahun dengan beberapa kawan-kawan terutama khususnya teman-teman di Jogja yang saya urusan ini nih ya, ketika berpikir bagaimana source kita jadikan satu resource, salah satunya terinspirasi sama Mbak Gusti. Jadi ketika kita diskusi ada satu bahasa beliau bilang, yuk kita melihat Indonesia dengan cara Indonesia, jangan melihat Indonesia dengan cara Korea, Jepang, nggak nyambung. Ya, saya termenung, ya Indonesia keren, Arab, ya satu bangsa, sepakat beda-beda negara. Di Eropa sana satu bangsa, sepakat beda-beda negara. Indonesia beda, banyak bangsa, sepakat satu negara, pasti beda. Tidak ada yang mampu memahami Indonesia ya, selain orang Indonesia, karena karakternya sendiri beda sama bangsa lain. Amerika boleh ngaku mereka juga banyak bangsa, tapi kan sebagian itu baru pada datang. Kalau kita ini kan yang hidup di sini, gitu. Karena kenapa ya? Artinya kita boleh merasa lebih keren dari Amerika. Amerika dulu kan di sini, ya. Tapi jangan percaya kalau penemu Amerika tuh Christopher Columbus. Nah, India itu dia bekatul loh. Ya. Dan itu baru pada datang ya. Kalau kita nih sebelum banyak yang datang ke sini, Arab, Cina, sebelum pada datang ke sini, kita pun banyak bangsa. Ada Sunda, Jawa, Madura dan sebagainya. Bahasanya beda-beda. Tapi pada waktu itu, ya, kalau kita ada di sekitar tahun 800-an, terus kita nulis, kita ngobrol, ya pasti yang ditulis pakai aksara Kawi. Dan sekarang Kawi kita anggap budaya, ya karena kita udah pakai Latin.
Habis gitu kita udah pakai Latin, anak muda sekarang ketika mencari aksara alternatif untuk ngobrol sama pacarnya, biar ibunya nggak bisa baca, biar ibunya nggak bisa baca, gitu. Bapak ibunya terus ngobrol pakai yang dipakai aksara Handur, aksara India, aksara Cina kan. Ulawang leluhurnya udah menciptakan bangsa. Itulah saya dengan kawan-kawan di Jogja dibantu sama dinas provinsi Jogja yang sangat intens membantu mendukung kami, dan beberapa dan di Bali juga dan di Sunda. Mari kita bangkitkan lagi aksara ini. Ya, kalau ini jadi kebiasaan, semuanya kita mampu mengekspresikan bahasa kita dengan aksara Latin yang memang udah jadi kado, dan aksara Jawa, dan aksara Jawa kan bukan jadi budaya lagi, ya aksara sehari-hari lah. Timeline inilah yang kemudian tergantung kita. Nah, bagaimana mentransformasikan aksara Jawa di era digital? Ya harus didigitisasikan, kemudian digitalisasikan. Itu salah satu pola transformasi yang menurut saya gitu kan. Ini hasil karya kami, ya saya nggak bisa ngomong saya, karena saya tidak sendirian. Saya cuma sebenarnya merangkum teman-teman, gitu. Ya, berkoordinasi. Bahkan di Jawa jauh lebih banyak dibanding beberapa aksara-aksara daerah yang saat ini masih ada. Dan sekarang jauh lebih banyak lagi, gitu ya. Udah jadi seperti umum ada satu saya sering dapat WA atau dapat komen di Facebook istilahnya aksara Jawa. Nah, jadi menurut saya proses transformasi semacam ini itu bisa kita lakukan, bukan ini salah satu contohnya aksara. Aksara ini benda tak benda, saya sudah nggak mau berdebat membuai, tapi persoalan benda dan tak benda, mari kita lihat satu persatu bagaimana mentransformasikan ini ke depan dan eksis dan menjadi sumber daya yang tadinya cuma sekedar budaya ya, kemudian menjadi sumber daya untuk kita menjadi orang Indonesia yang mampu melihat, menyikapi sesuatu yang kita hadapi dengan cara Indonesia. Ya enggak salah kawan-kawan belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, apalagi bahasa Inggris sekarang itu bahasa internasional, gaya Korea, enggak salah. Saya yo jangan terus jadi lupa, karena kalau bagi yang sudah sepuh-sepuh di sini pasti setuju dengan omongan saya. At the end of the game dari kita semua, kita akan bangga dengan jati diri kita. Kita akan bangga dengan uniqueness yang kita punya masing-masing. Banyak kayak Mandra itu misalnya, kan bukan karena ganteng, karena uniqueness-nya dia. Tukul kan bukan karena keren, ya, karena uniqueness-nya dia. Nah, mari kita tampil dan bersikap dengan uniqueness kita masing-masing. Dan sebagai orang dari Indonesia, nggak bisa dengan cara Korea lah, yang ya bisa sih dipaksa-paksain, tapi capek-capek. Bahwa kita semua pada satu titik tertentu kita akan mencari diri kita sendiri dan jati diri kita. Nah inilah, mari kita lihat ya, bahwa teknologi ini kita sikapi ya memang cuma alat, dan teknologi ini sangat cepat ketika dimulai dari era tahun 70-an sekian yang namanya digital. Bahkan itu komputerisasi digital bahkan baru mulai sekitar
2000-an lah. Tahun 2000-an lah, handphone yang kemudian kita bisa menonton film di sini baru 2000-an sebenarnya. Hati-hati ya, bahwa kalau kita salah menyikapi yang bilang sakti. Next, saya kebetulan ini memang bidang saya, jadi saya mengikuti bagaimana sejarah internet. Cuman dari tahun 91 ya, internet pertama kali ada, waktu itu website pertama kali ada. Tahun 2016 udah ada TikTok. Itu cuma berapa tahun? Enggak sampai 30 tahun. Perjalanan hanya sekitar 20 sekian tahun. Yang tadinya baru ada Facebook itu bahkan baru tahun 95 gitu. Blog itu baru ada tahun, ya website aja 91 lah baru ada. Sekarang kalau udah, dulu tuh kayaknya kalau udah punya website keren banget. Nah sekarang yang ketawa lah orang bangga dengan website. Lihat belum TikTokan. Nah, kita ngomong generasi yang mungkin tidak hadir di sini. Generasi di bawah yang usia apa ya, SMP, SD, SMP, SMA. Ada itu anak SMA itu. Ada anak SMA. Anak SMA mau. Ada anak SMA itu. TikTok kan? Diri coba. Nah, Nah, perwakilan generasi. sampai TikTok kan? Ada. Nah, enggak ada yang TikTok kan? Hebat. Tapi deh, ya saya bilang sama teknologi ini jangan alergi. Ke depan teknologi ini semakin canggih lah, bukan semakin canggih, semakin aneh-aneh. Ya, jadi kalau kalian satu saat bekerja di satu tempat, itu pasti silakan dulu. Pasti pada waktu itu nantinya semua kegiatan serba digital. Seperti sekitar 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang, anak cucu kita ini akan ketawain kita. Lucu ya orang dulu ya, rapat diskusi pakai ruangan gede begini. Ya, padahal mereka mungkin ya nanti eranya beda. Saya ngasih tips misalnya begini ke dinas provinsi, ketimbang bikin gedung pagelaran, mbok bikin studio, Mbak Dian bikin studio itu kemudian diundang teman-teman musisi, ketoprak, suruh main di situ, main di studio, jangan ada yang nonton, ya. Karena kan itu tidak mampu dilakukan oleh pemain-pemain yang sekarang jadi pemain ketoprak. Karena kan ya memang bukan bidangnya. Di studio itu main, habis itu upload ke YouTube. Di YouTube nanti udah punya cara atau pakai cara platform lain, kemudian dimonetize. Karena kalau ada yang semakin banyak yang nonton karena bagus, kalau nggak bagus ya jangan ngerepotin bagian lah. Kalau tahu diri atau kalau nggak diseleksi dulu yang bagus-bagus, silakan pakai studio itu. Manfaatkan teknologi platform yang ada sekarang. Ini salah satu contoh bagaimana kita mentransformasikan sebuah tradisi di era yang sekarang ini. Ini contoh aja, dan itu kalau kita bicara detail, teknis, dia satu persatu karena menyikapinya bisa beda-beda. Tapi prinsipnya adalah itu. Demikian kira-kira apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya memang rodo-rodo nggak berbudaya. Rodo-rodo nggak berbudaya karena kemarin sore saya menjalani suami saya. Tapi kalau teknologi informasi, saya dari awal saya dalam itu, dan saya kebetulan ikut dalam prosesnya beberapa organisasi bidang internet. Biasanya saya ikut yang mendirikan, dia tugas yang mengawal.
Jadi cuman ketika ini dikolaborasikan dengan persoalan kebudayaan, dan menurut saya ini adalah keniscayaan, nggak bisa dihindari, ya, nggak bisa dihindari. Ya boleh sih, boleh kayak di Bandung. Saya punya rekan banyak teman di Bandung Dalam sampai detik ini masih menghindari teknologi yang namanya listrik, nggak ada. Kita juga bisa, ya nggak perlu sekarang kita berhenti, nggak ada yang pakai teknologi sama sekali, nggak apa-apa juga, dan kita tetap bisa kaya gitu, dengan itu punya penghasilan, karena 100 tahun yang akan datang banyak orang dari negara lain datang ke sini nonton kita gitu, orang ini lucu ya gitu, ya penghasilan juga buat kita. Ini soal pilihan, ya, tapi kayaknya nggak mungkin kita milih nggak ikut peradaban. Meskipun itu bisa terjadi, ya kebetulan saya punya contoh pribadi dalam sana yang saya cukup dalam, karena senang ya melihat sesuatu menjadi jelas ketika dari titik nol, saya ikut titik nol terus ke sini, jadi bisa ngebandingkan dalam konteks pola pikir. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya orang Jawa yang dia mungkin rodok-rodok nggak Jawani gitu, karena saya kalau sama orang Jogja nggak berani bahasa Jawa, bahasa Indonesia, karena saya ngerti bahasa Jawa tuh ya dari Malang, karena saya lama tinggal di Malang. Jadi seandainya bahasa halusnya Malang tuh kasarnya orang Jogja kan gitu. Jadi ya pasti saya banyak salah kepleset kata yang rada-rada nggak berkenan di Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf. Akhir kata, ya selamat sore, selamat siang. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, luar biasa. Tapi hari ini tidak ada diskusi Pak Heru. Jadi nanti panel ini adalah bekal yang nanti akan dibawa dalam kongres komisi, di sidang-sidang komisi. Jadi apa yang kemudian dihadirkan oleh narasumber pada hari ini, dua panel yang sama yang nanti, itu menjadi bekal untuk kemudian komisi nanti didiskusikan. Nah ini yang menarik apa tadi yang disampaikan oleh Pak Heru tentang perkembangan teknologi, sebuah kesemestian kemudian disikapi. Nah, untuk narasumber yang kedua, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, dengan materinya Keraton Mendunia, Tantangan dan Hambatannya. Agak leluasa Gusti Kanjeng, jadi monggo. Saya kayaknya izin berdiri. Siap. Soalnya capek duduk. Sudah encang Bapak Ibu sedaya dan Pak Heru dan Mas Moderator, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak, dan kemudian beserta tim pada pagi menjelang siang kita bicara tentang budaya Jawa. Saya sendiri juga masih belajar gitu, karena ya pengalaman hidup itu kan sampai kapanpun kita terus belajar. Kalau tadi Pak Heru menyampaikan tentang teknologi, ya Pak Heru memang bidangnya teknologi. Pertama kali kita ngobrol, saya cuma gini, Pak Heru, gimana ya caranya di HP itu ada bonocoroko? Jadi kita kan juga gak kalah ya sama handphonenya yang orang Korea, handphonenya orang Jepang yang ada huruf-huruf mereka itu. Tapi ternyata bertahun-tahun ya Pak ya mengerjakan PR itu dan sampai sekarang belum selesai. Mohon maaf Pak. Saya setuju kalau ke depan itu memang teknologi sangat luar biasa, karena selama pandemi ini sangat pesat
kita harus belajar tentang Zoom, kita belajar macam-macam. Bahkan tadi yang menggunakan TikTok itu justru ibu-ibu, Mak. Karena muda. Betul. Tapi ke depan saya setuju dengan teknologi, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Karena kita adalah wong Jawa, bukan robot. Jadi saya mungkin pengen mengajak juga Bapak Ibu untuk lebih lebih dalam lagi. Tadi seperti yang disampaikan Pak, saya lebih cerita ya daripada PowerPoint. Soalnya kadang-kadang saya bingung gitu kalau PowerPoint. Karena terus akhirnya terbatas apa yang dibicarakan. Jadi tadi yang seperti disampaikan Pak Heru, budaya adalah benda dan tidak benda. Kalau saya lebih kepada ya ada benda, ada tak benda, ada yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat, ada yang dirasa, ada yang dilihat, dan ada kepekaan. Nah, kita sebagai orang Jawa harus peka. Mungkin sebagai manusia kita juga harus peka, tidak hanya orang Jawa. Dengan kepekaan itu kita bisa noto rasa gitu, karena akan nyambung dengan kepekaan, perasaan, dan apa yang kita lakukan. Itu menjadi salah satu kunci kita sebagai orang Jawa atau yang muri-muri budaya Jawa. Nah, budaya Jawa untuk tantangan ke depan ataupun juga keraton untuk tantangan ke depan. Memang banyak sekali tantangan yang kita hadapi, apalagi sekarang yang di dalam struktur organisasi kita perempuan semua dan kebanyakan juga masih laki-laki. Tapi perempuan sekarang di keraton juga semakin berperan. Karena semua hal ini kita coba untuk aktifkan kembali dan ya kita bersama-sama belajar di dalam berorganisasi di dalam keraton. Kami masuk kurang lebih saya sama adik-adik kurang lebih di tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu, 2015-an lah, 2014-2015. Jadi kami mempunyai struktur di dalam keraton. Jadi seperti struktur di dalam keraton itu seperti departemen di dalam suatu negara. Kita presiden kita adalah raja, kemudian kementerian-kementerian itu adalah Kawedanan Ageng gitu ya. Yang tadinya itu adik-adiknya Bapak itu masuk di dalam 11 departemen. Karena adik-adiknya Bapak itu banyak banget ya. Ada sebenarnya totalnya itu ada 20 Bapak saya tuh punya adik gitu ya. Itu banyak banget gitu. Tapi yang dimasuk di dalam organisasi itu ada 11. Adiknya ada 11. Nah, karena kemudian kita ini cuma berlima gitu. Jadi departemen itu kemudian dipadatkan 5, tapi kalau di kementerian itu departemennya 5, tapi bagian-bagiannya itu banyak banget gitu. Dirjen-dirjennya banyak, kemudian deputinya banyak kayak gitu. Jadi bidangnya macam-macam. Nah, kemudian tahun bulan April yang lalu itu lebih disempurnakan lagi. Kita lebih jadi yang sebidang kayak sekarang lah BUMN itu kan juga sesuai dengan bidangnya. Kalau hotel ya dikelompokkan jadi hotel, kemudian mana BUMN yang mengelola hotel, sama dengan di kami gitu. Jadi yang sesuai dengan departemennya atau bidangnya itu dijadikan satu. Jadi kalau adik saya ini kebetulan departemen yang baru karena kita mengurusi aset dan sebagainya. Jadi saya nggak bawa PowerPoint waktu itu ya. Jadi di departemen saya ini namanya Datu Dono Suyoso, Kawedanan Ageng Punokawan
Datu Dono Suyoso gitu. Jadi departemen ini baru, lingkupnya adalah ngurusi aset, ngurusi tanah, kemudian ngurusi petilasan dan pesanggerahan, kemudian juga ngurusi rehab dan renovasi. Jadi seperti PU-nya lah begitu. Itu ada. Jadi kita ada BPN-nya, ada PU-nya, kemudian situsnya itu cagar budayanya lah gitu. Jadi bagaimana petilasan-petilasan, pesanggerahan ataupun kawasan-kawasan warisan budaya ataupun situs-situs yang kami punya itu kami coba untuk kita jaga dan kita lestarikan. Karena PR kita adalah menjaga dan melestarikan, karena bukan milik kita pribadi, tapi milik lembaga keraton. Gitu. Nah, kemudian adik saya yang nomor 2, Condro Kirono itu ngurusi lebih kepada seperti sekretariat negara gitu. Jadi seluruh surat menyurat, perjanjian, terah dan sebagainya. Jadi kalau di departemen itu kayak Pak Pratiknya lah gitu. Nah, kemudian adik saya nomor 3 itu lebih kepada ngurusi tradisinya. Jadi upacara-upacara di keraton, kegiatan-kegiatan di keraton, prajurit, keamanan kayak gitu. Itu adik saya nomor 3. Kemudian adik saya nomor 4 lebih kepada database. Nah, ini yang sesuai sebidang dengan Pak Heru nih, karena dia sekolahnya juga teknologi komputer. Jadi lebih kepada pendataan, kemudian yang mengelola media sosial, kayak gitu-gitu, media sosialnya keraton dan sebagainya. Nah, adik saya nomor 5 itu ngurusi pariwisata, budaya, gitu. Jadi lebih kepada bidang-bidang yang kami geluti. Nah, itu adalah struktur terbaru sejak bulan April yang lalu. Lembaga itu resmi dan sudah ditandatangani oleh Karsa Dalam, dan kami sudah bekerja sejak di tahun 2014-2015 seperti itu. Nah, di dalam perjalanan rupanya tantangan itu luar biasa, karena satu sisi kami harus mengemban budaya, ada yang bisa bukan dimodernkan ya, tapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada yang pakem itu yang tidak bisa kita apa-apakan. Kita harus ngikutin itu, gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ada juga yang pakem udah sulit kalau kita tidak melakukan perubahan, tapi sedangkan itu tidak bisa. Jadi masih banyak hal. Jadi kita sendiri juga bagaimana kita mempertahankan tradisi yang memang tidak bisa kita ubah-ubah. Ya memang udah pakemnya seperti itu, gitu. Itu dari upacara pernikahan, kemudian dari kita perempuan dari melahirkan, dari kita menikah, kita melahirkan sampai anak kita menikah lagi, itu masih banyak hal yang tidak bisa dirubah, gitu. Itu menjadi pakemnya, gitu ya. Jadi ada pepesan, ada sunatan, ada tarapan dan sebagainya, itu pakem yang harus kita lewati. Itu dari sisi budaya. Jadi kita tetap nguri-nguri, menjaga, dan kita juga meneruskan kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi jangan sampai budaya yang kita punya itu hilang begitu saja. Nah, sedikit-sedikit ini kita tulis, gitu. Karena kalau zaman dulu itu masih banyak yang verbal ya, gitu. Nah, sekarang sudah tidak bisa. Ini bagian dari tantangan. Bahwa kadang-kadang itu dulu katanya yang ini itu caranya begini, katanya yang ini itu caranya begini. Nah, sekarang tidak bisa, gitu. Hanya katanya, kemudian akhirnya terkikis dalam budaya tersebut, gitu. Ataupun kegiatan-kegiatan upacara yang ada. Jadi sekarang kita tulis satu persatu, dari sajennya, upacaranya, bajunya, tata cara, semua satu sedikit kita bukukan.
sampai ajaran tradisi agama yang ada di Kelapang. Sebenarnya as-sunnah wal jamaah itu seperti apa sih? Kadang-kadang dari konco kaji pemulon itu juga dulu ajarannya begini, tapi ada lagi yang bilang dulu ajarannya itu begini loh, begini ya. Itu juga sedikit-sedikit kita bukukan. Gitu. Jadi banyak hal yang ini sedikit-sedikit kita bukukan. Kemudian juga sedikit-sedikit Hayung itu juga mewartakan di dalam media sosial. Gitu. Nah ini juga tentunya monggo kita terbuka, kita juga butuh masukan dari Bapak Ibu semua. Kemudian mungkin solusinya seperti apa yang belum ada solusi dan sebagainya, mungkin ada masalah dan sebagainya, mungkin kita juga dibantu untuk solusinya seperti apa, karena kita berlima ini masuk jadi di dalam, jadi kadang-kadang kita kurang melihat dari skup yang tinggi gitu. Kita juga butuh, kita terbuka, kita juga sekarang menerima masukan-masukan, menerima saran, juga menerima kritik, tapi tidak menerima nyinyiran ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita juga terima kasih jika kita dibantu untuk sebenarnya mau jauh gini. Jadi itu menjadi tambahan gitu. Adik-adik saya terbuka gitu untuk menerima saran, masukan, kritik itu juga nggak masalah gitu. Itu bagian dari memperbaiki kita gitu. Tapi kita jangan dinyinyirin karena kita juga lagi belajar. Kita bukan orang yang 100% sudah memahami gitu. Nah itu satu sisi. Nah kalau kita sekarang bicara bangunan gitu. Untuk dari sisi bangunan ataupun penataan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini juga menjadi tantangan yang berat juga. Gitu. Selain tadi tradisi yang memang kita pegang teguh gitu ya tadi ya, jadi benda tak benda, terlihat tidak terlihat, proso, peka, terus bagaimana bertutur kata yang bagus, bagaimana berbahasa Jawa yang bagus gitu. Jadi kalau saya sih nggak setuju ya kalau anak kecil udah kita ajari bahasa Inggris itu loh Pak. Wong negara yang maju itu yang nggak bisa bahasa Inggris kok. Buat apa kita bahasa Inggrisnya cak cicus gitu, punya 5 bahasa, berapa bahasa, tapi bahasa Jawa nggak iso, eman gitu. Nah itu. Nah sekarang kalau kita bicara benda ataupun penataan gitu, itu tantangan yang lain lagi untuk di masa depan gitu. Satu sisi saya sudah diskusi juga sama Budian, Bu, kayak gini nanti ke depan yuk bagaimana kita punya mimpi besar, kita pengen punya mimpi besar gitu. Jadi awalnya kita ngobrol-ngobrol masalah sumbu filosofi ya Bu ya, sumbu filosofi. Loh kok cuma tunggu sampai Merapi ya Bu? Kita kan punya Merapi sampai Parakusumo. Tapi kita juga punya warisan budaya yang sangat luar biasa di Jogja ini. Kenapa kita nggak punya mimpi yang besar? Gitu. Mungkin kita targetkan 50 tahun gitu, tapi kita punya target mimpi, tapi punya target. Gimana ya Bu kalau 50 tahun kita punya target? DIY ini, Daerah Istimewa Yogyakarta ini punya mimpi menjadi World Heritage, warisan budaya dunia. Kita nggak kalah sama Edinburgh, kita nggak kalah sama Kyoto yang ada di Jepang itu, kita nggak kalah sama Kazan yang ada di Rusia. Yang satu pulau itu ada pengakuan UNESCO itu ada 3 atau 4 tempat gitu, 4 area, dan kita sudah berkunjung ke sana. Dan itu luar biasa bagaimana mereka itu benar-benar memegang teguh tradisi gitu. Nah untuk mewujudkan itu PR-nya adalah paling utama adalah pengendalian pembangunan gitu. Jadi bagaimana ayo kita bareng-bareng kabupaten, kota, DIY bareng-bareng kita punya mimpi besar yang kita pengen menargetkan ke sana.
Nah tentunya juga dengan support Bapak Ibu semua bisa mewujudkan itu lebih cepat, nggak 50 tahun gitu. 50 tahun itu aku masih kira ya 100 kan gitu. Jadi sebelum 50 tahun mungkin kita sudah bisa mendapatkan itu gitu. Nah makanya kita dari dinas kebudayaan, dari pemerintah daerah itu benar-benar fight benar untuk City of Philosophy itu bisa segera didapat. Ini menjadi pijakan tangga yang pertama gitu, untuk kita menuju ke sana. Nah makanya di beberapa tempat itu penataan gitu, merapikan, mengembalikan pada yang seharusnya kayak gitu. Nah, satu sisi kita ke depan pengen menjadikan DIY itu World Heritage gitu. Tapi satu sisi saya punya PR untuk mengembalikan semaksimal mungkin, meskipun dalam kondisi yang sekarang, tapi semaksimal mungkin wajah daerah istimewa Yogyakarta kembali seperti pada zaman Eyang HB1 membuat gitu. Nah, mana yang bisa kita kembalikan, ayo kita kembalikan gitu. Jadi kita mengembalikan ataupun kita membangun sesuatu itu bukan tanpa dasar gitu. Tapi kita punya dokumennya, kita punya kita punya cerita dari itu gitu. Mungkin Bapak Ibu penasaran lah, satu aja saya ini, alun-alun kita buat kembali ke pasir dan kita pagar gitu. Dulu di gambarnya HB2 dan HB5 itu ada gambar menggunakan pagar, meskipun pagarnya pendek. Keraton itu pasir, bukan tanah. Alun-alun, ngalun-ngalun gitu. Jadi aslinya adalah pasir. Nah, karena bertahun-tahun digunakan untuk pasar malam, kemudian kegiatan masyarakat, akhirnya lupa kalau alun-alun itu bukan area publik, gitu, tapi halaman rumah depan, gitu. Nah, ini yang kadang-kadang bukan kadang-kadang banyak yang lupa. Akhirnya ya saya tidak apa-apa sih dinyinyirin, dikatain macam-macam, bagi saya nggak masalah. Oh itu halaman rumah kami gitu. PR kami yang harus kami wujudkan untuk mengembalikan gitu. Nah, pagarnya keraton adalah pojok benteng gitu. Pada waktu kita mengembalikan pojok benteng yang di Jalan Katamso itu banyak sekali pertentangan. Udah dibuat aja prasasti, udah buat aja dijadikan situs dan sebagainya. Loh, buat apa? Wong ini dibuang Raffles sudah mati. Generasi Raffles nggak ingat-ingat kita juga, gitu. Ngapain kita ingat-ingat mereka, gitu. Dan itu adalah pagar rumah kami yang dihancurkan. Jadi pagar rumah kalau satunya ambrol kan ya jadi nanti maling masuk gimana, gitu. Nah akhirnya kita buat. Mungkin Bapak Ibu sudah lewat, sudah nengok. Mudah-mudahan suka dengan bangunan itu karena begitu dibangun kelihatan megah dan matur nuwun ya Bu Dian. Dan waktu singkat ya waktu lalu ya Bu ya. Itu indah dan itu kita teruskan nanti pojok benteng itu kembali, tembok-temboknya kembali, marki hinggilnya kembali. Tapi kalau jaganya gimana ya Bu ya? Itu nanti menghabiskan jalan itu bisa separuh gitu. Kita masih pikirkan, tapi bagaimana tembok tembok pojok benteng itu kita kembalikan seperti semula karena itu adalah pagar dari halaman rumah. Gitu. Nah ini yang salah satu juga kita menjaga tradisi, mewujudkan wajah DIY
seperti asal usul, tapi kita juga memandang ke depan, gitu, bahwa ayo kita menata DIY ini lebih baik, gitu. Nah, kalau Beteng itu sudah wujud, gitu, nah ini bisa menjadi cerita untuk generasi ke 500 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, bahwa ini loh, gitu. Beteng dibangun, alun-alun kita kembalikan itu bukan untuk saya, tapi untuk ke depan, bahwa ini loh, semestinya kalau ini. Gitu. Nah ini yang pengen kita kita wujudkan, kita persembahkan buat generasi ke depan, bukan untuk kami yang sekarang ini, bukan. Nah, kemudian juga penataan di kawasan sekitarnya. Nah, sekarang kan tahapnya baru di Malioboro, kemudian nanti di Tugu sana dan sebagainya. Nah, ini penataan terus, mudah-mudahan bisa selalu berjalan dengan baik. Kemudian juga cara sosialisasinya juga baik agar permasalahan-permasalahan itu tidak terlalu banyak. Kita setiap hari ada masalah isinya, gitu ya. Apalagi saya kalau duduk di panitikismo itu kalau udah urusan tanah itu setiap hari isinya masalah, gitu. Sampai ada masalah antar bersaudara aja karena bangunan dan berada di tanah kami, berantemnya di depan saya, gitu. Saya disuruh jadi penengah, gitu. Loh, kan kadang-kadang bukan urusan saya ya, gitu. Ya, tapi itulah yang terjadi. Kami ini untuk urusan tanah itu kami lebih kepada pendataan, kemudian ya lebih pendataan lah. Seberapa banyak sih itu tanah yang dulu Pangeran Mangkubumi itu punya, gitu, mendapatkan, gitu. Berapa luas dan di mana aja sih perjalanan beliau itu berperang. Yang akhirnya tahun 1755 Pilah Nagari itu terus Jogja menjadi sama garing payung, jadi sangat kecil, gitu. Nah, meskipun kecil, ya kita punya tanggung jawab yang besar ternyata untuk menjaga itu. Karena sudah Jogja ini juga terlalu banyak orang dari luar yang masuk ke Jogja, yang tadinya sekolah terus akhirnya tinggal di Jogja, atau mungkin merasa nyaman di Jogja akhirnya tinggal di Jogja. Kadang-kadang ya bapak juga ya Pak ya. Tapi kita senang, gitu. Tapi gitu, ayolah bersama-sama kita membangun daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi lebih baik. Nah, tantangan ke depan itu tadi, kalau kita menginginkan menjadi World Heritage, ya yang paling utama bagaimana kita mengendalikan pembangunan tersebut, gitu. Kita jadikan Yogyakarta yang berhati nyaman itu ya nyaman tenang, gitu. Yogyakarta yang istimewa ya istimewa tenang, gitu. Dari orangnya, dari penataannya, gitu ya. Nah, Jogja juga sudah terkenal dengan macet, jalanan padat di mana-mana, gitu. Ya memang Jogja itu sama Bali, gitu. Jalannya itu kecil-kecil, gitu. Nah, sekarang kita punya permasalahan dengan jalan tol. Nah, kalau di Jogja ada jalan tol, bagaimana dengan mimpi kita yang besar ini? Kita pengen menjadikan World Heritage untuk daerah istimewa Yogyakarta. Tapi bagaimana dengan adanya tol? Kita pusing juga, bingung juga ya, gitu. Kita sering diskusi Bu Rani, Bu Ana, Bu Dian, kalau ada ini gimana? Gitu. Nah, ini bagian dari kita pengen ya Jogja itu jangan terlalu modern lah, gitu. Nah, ini saya nggak tahu nanti ini jalan tol gimana ya, gitu. Tapi sudah mulai pembangunan. Tapi kita wanti-wanti betul, tidak boleh berada di atas situs. Aku nggak ngerti lah itu gambarnya gimana lah. Pokoknya nggak boleh di atas situs, nggak boleh di atas makam, gitu. Nah, itu menjadi syarat utama kita, gitu.
Jadi bagaimana meskipun ada jalan tol tapi tetap menghargai situs-situs yang ada di bawah, baik yang masih ada di atas tanah kita lihat ataupun yang sudah berada di bawah tanah yang sudah tidak nampak. Itu juga seiring dengan kami mencoba untuk menyampaikan kepada yang membuat bangunan untuk tidak ada lagi membangun basement. Jadi bangunan di bawah. Biasanya untuk parking space ya, biasanya untuk parkiran kayak gitu. Kenapa? Karena kami ingin menghargai situs-situs yang ada di bawahnya. Meskipun arkeologi bilang 40 meter udah kita gali nggak ada, tetap pasir. Loh lah iya loh, erupsi itu loh udah ribuan tahun gitu. Lah pasti sudah ratusan meter di bawah. Nah kami mencoba, ayolah semaksimal mungkin kita jaga betul semua situs-situs sekecil apapun kita jaga, gitu. Jangan sampai rusak. Nah ini juga tantangan, karena dalam hal basement itu saya percaya banyak orang menganggap saya itu aneh. Tapi bagi saya, ya saya punya kewajiban menjaga kok. Itu situsnya milik DIY, bukan milik saya, tapi milik DIY yang perlu kita jaga. Nah, kalau untuk situs itu saya juga punya mimpi ya. Umpamanya contoh Malioboro Mall, bawahnya candi. Gimana ya nanti mungkin dengan teknologi ke depan. Nah, ini mungkin PR-nya Pak Heru juga nih ke depan Pak Heru. Mungkin 10 tahun ke depan ya Pak. Tetap Malioboro Mall berdiri di sana, tapi candi di bawahnya kita bisa lihat. Nah, katanya di negara mana itu sudah ada, gitu. Sudah ada, sudah ada katanya. Cuma saya juga pengen lihat itu seperti apa kecanggihan teknologi tersebut. Jadi kita bisa lihat itu nanti di bawah UI seperti apa, ya toh, gitu. Nah itu kan jadi kaca semua nanti Pak. Karena saking bagusnya, saking banyaknya situs-situs yang ada di Jogja. Nah ini yang juga perlu kita jaga, kita rawat, bukan untuk kita, tapi untuk cerita ke depan anak-anak kita di 1000 tahun ke depan, 2000 tahun ke depan masih utuh. Nah ini yang menjadi PR kita ini, meskipun tantangannya sangat luar biasa. Gitu. Ya hampir setiap hari lah untuk masalah basement jalan tol saya dikata-katain, bagi saya nggak masalah, nggak penting juga jalan tol di Jogja ini, ya kan? Jadi ya buat apa? Buat apa kalau kita punya jalan tol tapi kayak ceceran, banyak kecelakaan, kita kan nggak mau. Gitu. Apalagi motor garis imajiner, waduh saya yang pusing gitu nanti. Gitu. Jadi ini tentunya bagian dari ayo kita jaga bersama DIY ini untuk kita punya mimpi besar, tapi juga tentunya dukungan dari Bapak Ibu yang untuk mensupport kita bahwa ya wong Jawa tetap Jawa, ojo kelangan Jawane, tetap ada rasa dan kepekaan gitu agar ya aslinya lah kita ayo apa yang punya kita ayo kita kembangkan. Yang barang-barang impor nanti dulu gitu. Tapi ayo sekarang kalau kemarin-kemarin kan barang impor kita telan semua, kita ikuti semua. Tapi sekarang sudah saatnya mungkin setelah kongres ini ayo barang impor ataupun semua yang impor berbau impor kita tahan dulu, kita kembalikan, mundur sedikit. Apa ya yang punya kita ini, apa aja ya yang punya kita ini, ayo kita buka lagi, kita pelajari lagi, karena itu adalah bagian dari jati diri kita sebagai wong Jawa. Nah mungkin itu dari saya, nanti tidak lupa waktu yang bisa 2 jam nanti ngobrol-ngobrol gitu. Ya mungkin dari saya itu mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu dan juga tentunya saran, masukan
solusi bagi kami juga kami memerlukan. Jadi pelajaran dalam pengelolaan budaya ini terus kita kita minta kritik dan sarannya. Kita nggak tersinggung gitu, kita terbuka dan mudah-mudahan dalam kebudayaan Jawa ini. Tadi saya juga nanya, Mas Anjayeng Bawono itu artinya apa? Kemuliaan. Wah, bagus kalau kita membuka lagi budaya Jawa untuk kemuliaan. Kemuliaannya jangan salah ini loh, kemuliaannya Bawono. Skop yang sangat-sangat luas gitu. Mas kalau namanya Bapakku itu ya. Jadi udah di luar sana lah gitu, di luar bumi ini gitu. Jadi mudah-mudahan dengan situasi dunia yang seperti ini, ayo kita refleksi bahwa wong Jawa kuwi kuat, wong Jawa kuwi iso kabeh, wong Jawa kuwi mulia. Tapi bukan berarti kita hanya menjamanisasi mboten ya, gitu. Tapi bahwa ayo bumi Nusantara ini kita benar-benar kita pikul gitu untuk kejayaan semua dan sudah waktunya lah kita ini keluar dari sangkar emas. Kita buktikan bahwa kalau kita makan burung itu kita bisa terbang bebas, kita bisa berkarya dengan melihat cara Indonesia, tadi seperti yang disampaikan Pak Heru gitu. Ayo kita memadam. Setinggi-tingginya kita mencari ilmu, selama-lamanya kita mencari ilmu di luar Indonesia, di luar Nusantara, tapi tetap kita ini adalah orang Indonesia, berpijak di bumi Nusantara. Jadi berpikirnya adalah pengelolaannya itu dengan rasa Indonesia. Itu yang paling penting. Oke, Pak Menawi ngaten, matur nuwun dan sugeng siang Bapak Ibu sekalian. Matur suwun Kanjeng Ratu Mangkubumi. Kita masih punya waktu seluruh semua. Ini ada nampaknya Pak Heru dan Gusti bahwa ini peserta minta ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin kita